berjumpa kembali di dalam pembelajaran online kita pada hari ini. Apa kabar anak-anak ibu semua, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang bersemangat. Pada kesempatan ini kita belajar masih tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Dengan subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pada saat ini kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia. Pada pelajaran bahasa Indonesia di tema ini kita akan mempelajari mengenai wawancara. Ya, bagaimana kita bisa melakukan wawancara terhadap orang. Terlebih dahulu kita harus bisa belajar membuat daftar pertanyaannya. Nah, bicara tentang daftar pertanyaan berarti ada pertanyaan-pertanyaan yang kita persiapkan. Itu pertama sekali kita akan belajar mengenai kalimat tanya, ya, dan bagaimanakah ciri-ciri pertanyaan yang baik dan benar. Begitu, mari kita ikuti penjelasan berikut. Pertama sekali kita akan belajar apakah kalimat tanya itu. Kalimat tanya adalah untaian kata-kata yang membentuk gagasan untuk mencari informasi bagi jawaban bagi orang yang bertanya. Kalimat tanya selalu diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Berikut kata tanya yang dapat kamu gunakan untuk membuat pertanyaan. Pertama, kata tanya apa digunakan untuk menanyakan sesuatu atau benda agar narasumber menyampaikan sebuah deskripsi. Dua, kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau nama. Ketiga, kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Empat, bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan sehingga narasumber dapat mengutarakan pendapat terhadap suatu masalah. Kelima, mengapa digunakan untuk menanyakan alasan dan meminta penjelasan lebih lanjut kepada narasumber. Keenam, kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Yang ketujuh, berapa digunakan untuk menanyakan jumlah atau harga. Berikut ciri-ciri pertanyaan yang baik dan benar. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas dan sesuai dengan topik yang sedang dibahas. Yang kedua, kalimatnya singkat dan jelas. Ketiga, setiap pertanyaan harus mencakup satu masalah. Keempat, antar pertanyaan berkesinambungan. Kelima, bahasa dalam pertanyaan dikenal baik, benar, dan mudah dipahami. Keenam, jawaban yang diharapkan bukan sekedar ya atau tidak. Ketujuh, tidak menimbulkan multitafsir atau penafsiran ganda. Demikian penjelasan mengenai kalimat tanya dan jenis-jenis kata tanya serta ciri-ciri pertanyaan yang benar dan baik. Nanti kita akan berlatih ya untuk itu. Nah, sekarang kamu Ibu beri soal latihan dari MBP sebagai berikut. Baik anak-anak Ibu, sampai disinilah pembelajaran kita. Terima kasih untuk kerjasama untuk anak ibu mau bergabung dalam pembelajaran online kita hari ini. Anak-anak yang luar biasa akan terus berjuang di masa pandemi ini, tidak akan mematahkan semangatnya untuk belajar terus. Semangat ya anak ibu, sampai jumpa.